Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel saya nih, channel Ganjar TV, TV-nya para Ganjar semua. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan ngebahas tentang timer ya teman-teman ya. Jadi rangkaian menggunakan timer teman-teman ya, rangkaian kontrolnya. Jadi manual autonya itu pakai timer. Namun saya nggak menggunakan timer tablet, melainkan saya menggunakan timer si analog ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan nge-review sedikit teman-teman ya, perbedaan timer analog dengan timer tablet nih teman-teman ya. Yang pertama, dia nggak punya kontak NONC seperti ini teman-teman ya. Dia nggak punya, dia hanya menggunakan steker seperti itu teman-teman. Jadi outputnya pun juga menggunakan stop kontak ya. Dia untuk mendapatkan powernya itu pun teman-teman ya, dia untuk mendapatkan powernya itu pun dia menggunakan steker. Kalau untuk keluarnya dia menggunakan output. Beda dengan ini ya, dengan timer tablet dia ada plug-innya teman-teman, ada terminasinya teman-teman ya. Jadi ada angkanya pun ya, ada angka L ya, seperti huruf L ya, huruf netral, terus angka 1 2 3 ya, kontak-kontak NO dan NC kalau tablet. Nah, terus bedanya juga kalau timer tablet itu dia ada settingan manual, terus menggunakan settingan timer dan off. Kalau si digital dia tidak ada teman-teman, dia hanya ada manual dan timer, tidak ada off, sistem off-nya nggak ada. Berarti dia bayinya cabut. Tapi kalau untuk settingan si ini ya teman-teman ya, untuk settingan jam ya yang dipilih itu sama seperti dengan timer tablet. Dia tinggal diturunkan ke bawah ya teman-teman ya, seperti ini, berarti dalam posisi on. Seperti itu teman-teman ya. Beda hampir sama, maksudnya sama teman-teman ya. Dia dinaikin, dia off, dia diturunin, dia on. Sama seperti ini teman-teman ya. Dan ini 24 jam ya teman-teman, sama. Terus di sini juga ada bedanya, kan dia ada settingan manual off ya di tablet, ini tuh nggak ada di atasnya. Jadi seperti ini aja teman-teman ya. Jadi perbedaannya teman-teman udah bisa lihat lah, dan ini pun dia ada jalur relnya teman-teman ya, disisir. Kalau ini nggak ada, dia pakai steker langsung teman-teman. Jadi dia menggunakan butuh stop kontak, makanya saya sediain stop kontak seperti ini teman-teman ya. Nah, beda pokoknya teman-teman. Nah, sekarang nih rangkaiannya udah jadi, saya nggak bongkar lagi, jadi saya akan ngejelasin sedikit aja nih di gambarnya. Ini gambar rangkaian kontrol dan ini gambar rangkaian dayanya teman-teman. Dan rangkaian daya teman-teman mungkin udah paham lah, rangkaian daya dia masuk ya, ini power ya, kalian masuk ke kontaktor 1 atau kontaktor utama, dia masuk ke overload relay ya, kemudian dia masuk ke load atau bebannya saya menggunakan motor dinamo. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, ini untuk rangkaian daya. Ini saya taruh lagi nih. Sedangkan ini rangkaian kontrol saya menggunakan overload ya, jadi sama nih sebagai pengaman ketika terjadinya beban lebih dari MCB 1 fast, dia masuk ke overload ya, kontak 9596. Untuk tripnya 9798 di lampu kuning ya teman-teman, lihat nih lampu kuning. Terus dari 96 dia masuk ke menuju selector switch manual auto. Ini selector switch ya, ini selector switch ada dua pilihan. Kalau manual ya teman-teman ya, dia menggunakan push button. Kalau auto dia menggunakan timer analog yang ini. Oke, timer analog yang itu. Nah, di sini ya, di push button dari stop, jadi ketika diklik manual maka lampu indikator off dia akan menyala nih. Tapi kalau auto dia nggak ada lampu indikator ya teman-teman ya. Jadi dia langsung by timer on-nya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan lampu indikator ketika dalam posisi auto, teman-teman tambahin aja, bisa teman-teman ya, teman-teman tambahin. Kalau nggak teman-teman bisa jumper juga dari sini ke sini ya. Atau enggak teman-teman ada kontak NC lagi, teman-teman bisa tambahin. Karena di sini saya kontaktornya itu cuma dapat 2 kontak ya, NO dan NC satu-satu. Nah, next ya, selanjutnya ini push button start ya, yang ini ya, ini untuk kunci si ke 1 13 14. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini ada kontaktor utama atau kontaktor 1 ya. Jadi ini yang warna merah ini, garis putus-putus ini adalah si outputnya teman-teman ya. Ini output ini nih, output yang si steker ini. Outputnya ini kan sebenarnya teman-teman bisa langsung ke load ya tanpa menggunakan rangkaian kontrol, tapi ini kan sebagai pengganti simulasi aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman timer tablet nggak ada, teman-teman bisa menggunakan ini teman-teman ya. Jadi saya coba menggunakan ini. Nah, ini yang outputnya ini yang warna merah, saya masukin ke kontaktor utama atau kontaktor 1, si A1 dan A2 nomor kontaknya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi lampu kuning ini untuk trip ketika terjadi beban lebih, lampu hijau on ini ketika si motor atau load atau bebannya itu sedang running atau bekerja. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa screenshot gambar ini kalau teman-teman butuh gambarnya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Oke.
Nah, sekarang kita tes simulasi aja teman-teman, nggak usah lama-lama. Pertama-tama coba kita tes menggunakan sistem manual teman-teman ya. Jadi tanpa kita colokkan si timer analog ini teman-teman ya. Coba kita naikin dulu, kita closing MCB satu pas. Oke, kita closing ya. Ini posisi selektor dalam posisi off. Sekarang kita manual. Teman-teman lihat, ketika kita posisi manual, maka lampu indikator merah ya, atau ini dia akan menyala, dalam artian posisi silut atau motor atau beban tidak sedang bekerja, seperti itu teman-teman. Jadi ini kita closing. Ini contohnya, ini saya jelasin sedikit. Ini MCB kita closing, dia masuk powernya kemari ya, dia masuk power kemari. Terus ini kan tadi kan saya pilihannya ke manual, ini dia masuk kemari ya, karena sini push button stopnya NC atau closing, dalam artian tersambung atau menyambung. Dia masuk, dia menuju kemari ya. Jadi ini dia masuk langsung menyala seperti ini. Ini garis ini adalah berarti lengkapan teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai keliru, karena di sini nggak ada sambungannya, cuma di sini ya teman-teman ya. Yang ini adalah lengkapan, jadi langsung menyala. Karena di sini NC ya teman-teman ya, dia kan langsung menyala seperti itu teman-teman. Nah, sekarang ini kan dalam posisi manual. Sekarang kita tekan push button start, ini push button start ya, warna hijau. Nanti dia akan ngunci si 1314, power dia akan masuk, lampu indikator hijau dia akan running atau menyala. Oke, sekarang kita tes ya. Nah, teman-teman lihat ya, teman-teman bisa lihat ya, ketika kita pencet atau kita running atau kita tekan push button, maka si motor akan bekerja ya. Teman-teman terserah loadnya menggunakan apa, bebannya menggunakan apa. Teman-teman mau menggunakan lampu atau teman-teman mau menggunakan motor atau apa, terserah teman-teman ya. Saya di sini menggunakan motor dinamo, saya hanya melakukan percobaan teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, saya ulangi sedikit. Nah, jadi dia akan menyala ya. Oke. Nah, sekarang kita off. Contoh ya, kita off. Oke, dia mau ya teman-teman. Kita tes sekali lagi. Oke, dia mau, kita off. Oke, dia mau ya, nggak ada masalah berarti ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, tadi kan kita udah melakukan tes secara manual, sekarang kita melakukan tes secara auto. Nah, kalau auto kita rubah posisinya ke posisi selector switch auto. Nah, kalau auto kita menggunakan timer si analog ya, nggak menggunakan timer Teben. Jadi ini teman-teman contoh, teman-teman nggak punya timer Teben, teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, kalau sistem auto dia nggak ada lampu indikator. Kalau manual kan lampu indikator merah kan dia langsung nyala tadi. Kalau ini nggak ada ya teman-teman ya, karena di sini saya langsung ke stop kontak si timer teman-teman ya, karena saya ini steker, jadi kan dia membutuhkan stop kontak, makanya saya bikin. Nah, oke. Jadi ini outputnya nih, yang kabel merah putus-putus nih ya, steker ya. Nih outputnya nanti masuk ke stop kontaknya si timer. Nah, oke, sekarang kita masukkan dulu ya si ini timer ke sini, kita plugin ya, kita sambungkan ya teman-teman ya, lihat ya. Ini ada pilihannya teman-teman ya, untuk manual atau menggunakan timer auto jam. Ya, ini kita colok dulu. Nah, ini sebelum kita colok kita tahu nih, ini lagi di jam mana nih? Ini di jam 10 ya teman-teman ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini lagi di jam 10 ya. Ini ada angkanya pilihan sama kayak timer Teben. Nah, ini di jam 10 ya. Ya, oke. Nah, nanti di jam 10 dia akan menyala langsung pas saya bikin timer, dia langsung menyala ya teman-teman. Nah, coba kita colok ya. Ini kita colok. Nah, oke. Sekarang kita colok outputnya. Ini kalau langsung saya colok pasti langsung menyala, teman-teman lihat ya. Ya, teman-teman lihat langsung nyala. Tuh, langsung menyala ya, karena ini lagi di jam nyala. Nah, kalau kita putar ya, kita tes lah teman-teman ya. Kita putar selector switch-nya. Kita putar ininya timer, putaran timer ya maksud saya. Kita putar ya. Nanti di jam 2 nih dia akan mati. Ini ada angka. Ini soalnya saya setting jam 2 mati. Teman-teman lihat. Nah, dia mati ya. Dia mati, terus nanti jam 3 dia nyala lagi. Oh, dia nyala. Terus jam 5 mati lagi, jam 7 dia nyala lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih sama ya. Kalau Teben ya, dia juga ada jamnya teman-teman nih. Dia putarannya by ini. Kalau Teben ya, kalau ini enggak, dia putarannya di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita tes ketika terjadinya overload atau beban lebih ya terhadap si beban tersebut. Nah, tes di overloadnya kita tes. Teman-teman lihat ya, kita tes apa yang terjadi. Nah, dia akan memutus si aliran listrik ya teman-teman. Dia akan memutus. Jadi di sini langsung open. Nah, ini saya jelasin dikit. Nah, ini langsung closing ya. Ini 9798 dia closing tersambung. Ini open di sini. Jadi dia tidak ada mengalirkan arus ke sama sekali ke sini. Ini di X lah. Ini saya X-in contoh.
Yang ini dia nggak ada ke sini, langsung lampu kuning nyala. Oke. Nah, caranya seperti apa? Kalau teman-teman jangan lupa di off dulu ya, karena kan sistem auto jamnya lagi nyala nih. Kita off dulu. Biar langsung dia kalau kita udah reset, nanti dia langsung nyala lagi. Ya, kita off dulu. Nah, off baru kita reset. Nah, ya, kalau kita udah reset teman-teman ya, kita auto lagi, dia langsung nyala lagi. Oke. Kalau auto dia langsung nyala lagi. Tuh, karena masih di jamnya ya, kita off. Oke, dia mau kita manual. Oke, lampu indikator nyala. Kan dia nyala, kita off. Oke, dia mau ya. Nah, kita main sini. Oke, dia mau. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya dari video saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian dari video saya. Salam engineer.